Hadirin hadirat yang saya hormati, berapinya kalau kita punya nomor satu pengurus masjid orang Betawi, nomor dua MC-nya orang Betawi, nomor tiga ketua pembinanya orang Betawi juga, nomor empat silakannya gubernurnya orang Betawi juga. Kenapa begitu? Alhamdulillah Pak Haji Romai Rahmat tadi ngomongnya agak panjang. Orang Betawi kalau dikasih waktu ngomong panjang, mintanya juga panjang, banyak benar yang minta. Dari itu tadi saya bilang, saya di belakang ngedengerin tuh Ustaz Ahmad Mukhtar ngomong, kapan habisnya dia ngomong? Habis dia ngomong, yang minta nggak habis. Jadi kemarin lagi ada permintaan mobil jenazah. Doa saya cuma satu, supaya kalau mobil jenazahnya udah beroperasi di sini jangan banyak yang meninggal. Nanti pada mau berebutan lagi mau naik mobil. Jadi itu doa saya. Alhamdulillah katanya sampai yang sehat pun naik mobil itu sekarang ini. Nah, ini jadi tentu ada alasan. Orang Betawi kan pintar aja cari alasan. Yang meninggal kagak ngomong mau naik mobil, yang hidup yang pada ngomong. Belum habis tuh mobil, ceritanya tambah lagi balai pengobatan. Dia untungnya gubernurnya orang Betawi, ya kan? Jadi kupingnya nggak tipis dan ada akalnya. Nah, untuk menjawab yang terakhir ini, balai pengobatan, saya kenalin saudara saya, namanya Dokter Sibro Malisi. Dia duluan saya titipin di sini. Urusan lain urusan belakangan. Dokter, mari lo. Ini deh, biar ibu-ibu juga lihat, pikir dokter-dokteran lagi kan. Dokter bener. Ini saudara saya, Dokter Sibro Malisi. Dia ngerawatin banyak ulama. Kalau guru-guru kita pada kurang sehat, saya titipnya sama dia nih. Ya, nah sekarang sebelum untuk gedung berdiri, dia dulu saya titipin mari. Urusan lain mudah-mudahan pada sehat. Dia kalau dari bukan orang Betawi, putus dia. Jadi hadirin hadirat yang saya hormati, saya tentu girang. Malam ini saya bisa sampai di sini. Tahun yang lewat saya absen memang. Absen alhamdulillah juga, kalau enggak udah kena juga kemarin tahun ini. Allah udah nentuin kadar kita ya. Jadi alhamdulillah. Tapi hari bulan tahun ini alhamdulillah saya sampai lagi kemarin, saya girang. Dan saya pertama tentu mau bilang terima kasih. Saya diterima oleh pengurus masjid dan jamaah di sini bisa melaksanakan ibadah mulai dari sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan insyaallah nanti kita akhiri dengan sholat witir berjamaah pula. Kemudian saya juga wajib menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Islam di ibu kota Jakarta ini yang sudah bekerja keras baik langsung maupun tidak langsung, ya, bekerja keras untuk menjaga suasana ibu kota. Dan alhamdulillah dengan suasana yang tenang, yang menyejukkan ini, kita memasuki bulan Ramadan. Dan juga dengan demikian umat Islam di ibu kota Jakarta ini bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Ini penting. Bagaimana kita mau beribadah khusyuk kalau di sono sini ada orang ribut? Benar nggak? Nah, dari itu ini adalah prasyarat atau kondisio yang kita perlu ciptakan di ibu kota Jakarta ini sehingga umat Islam bisa beribadah dengan khusyuk. Alhamdulillah, saya kira saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita ya ketenangan di satu sisi, dan di lain sisi Allah menjauhkan kota Jakarta ini dari berbagai musibah. Kalau kita nyetel televisi, kita lihat di mana-mana banyak musibah, benar nggak? Ya. Alhamdulillah kota ini dijauhkan dari musibah. Mudah-mudahan dengan demikian umat Islamnya jadi semakin beriman dan bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita begitu. Dan mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya hormati,
tentu saya kalau keliling namanya gubernur banyak yang ngikutin juga, wali kota, camat, lurah, ya, komplit. Jadi maksudnya nggak lain bukan ibu hadirin dan hadirat yang saya hormati, supaya pemerintah daerah memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah. Insya Allah kita semua mendapatkan itu minan nantinya, untuk mendekatkan diri selain kepada Allah juga kepada warga masyarakat yang kita layani. Pemerintah ini ada buat rakyat. Pemerintah ini harus ada di dekat rakyat. Bayangin pemerintah kalau nggak ada rakyatnya, apa yang mau diatur? Jadi bukan urusan pemerintah. Ya. Dari itu kita mesti berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan saya mengajak, saya instruksikan kepada seluruh jajaran saya, mulai dari gubernurnya sendiri, wakil gubernur, sekretaris daerah, semua wali kota, sampai yang di Pulau Seribu juga begitu. Ya. Semua dekatkan diri kepada Allah dan laksanakan ibadah kita bersama dengan umat, bersama dengan warga masyarakat yang kita layani. Saya di sini ada jadi gubernur bukan apa-apa. Saya jadi gubernur karena dipilih ibu sama bapak kemarin, benar nggak? Ya. Kan banyak juga yang nyoblos bang kubis, sampai jontor ngumpul gitu. Ya. Jadi ini saya yakin dan percaya, hakul yakin bahwa amanah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu saya perlu mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Kalau kira-kira disederhanai, amanah ini kan bunyinya gampang bener buat orang Betawi. Fauzi, lu kok jadiin gubernur sono, openin tuh orang Jakarta, orang Betawi. Orang Betawi maaf, orang Jakarta, ntar yang bukan Betawi singgung. Openin tuh orang Jakarta. Nah bagaimana kita ngopen kalau kita nggak datang ke sono kemari? Bener nggak? Nah itulah, untuk itulah saya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, mengajak seluruh aparat saya dekatkan diri kepada Allah, tapi juga jangan lupa dekatkan diri kepada warga masyarakat yang kita layani. Beribadahlah bersama dengan warga. Jadi Pak Lurah, ntar kalau gubernur kagak ada, lu juga ngider. Jangan gubernur kagak ada, lu bakal ngider. Jadi memang ini adalah menjadi tugas kita, ngopenin orang. Ya. Jadi itu adalah harapan saya ke depan. Nah, sekali lagi ini mengingatkan kita juga semua yang hadir di sini bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini punya dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi hablum minallah, yang mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi juga punya dimensi hablum minannas, yang mengatur hubungan kita dengan sesama umat, ya. Barangkali juga dengan warga Jakarta lainnya, yang perlu kita jaga keharmonisannya, kita perlu jaga keserasiannya. Nah secara simbolis tadi saya juga menyampaikan santunan buat anak yatim piatu. Ini nggak lain nggak bukan buat ngingetin kepada kita semua, ya, bahwa bagian dari ibadah kita yang berdimensi hablum minannas itu adalah menyantuni anak yatim.